Lantas, sekarang saat ini kita ada di bulan Sya'ban. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban? Apa korelasi Sya'ban dengan bulan sebelumnya yaitu Rajab dan bulan setelahnya yaitu Ramadan? Sampai-sampai Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat, inilah bulan Sya'ban. Ya, inilah bulan Sya'ban yang sering sekali tidak sedikit orang lupa. Banyak orang lupa tentang keutamaannya sehingga mereka memaksimalkan bulan Rajab sebelumnya dan juga mengejar Ramadan setelahnya sampai lupa keutamaan di bulan Sya'ban. Ya, karena itulah kita akan mencoba mengkhususkan kajian di malam hari ini untuk menggali dan mengenal lebih dekat tentang Sya'ban. Baik, kalau sudah siap, insya Allah kita mulai dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang akan kita bahas diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pembahasan, benar dalam menyampaikan, benar dalam memahami, dan mudah untuk diamalkan. Itu kunci yang paling utama. Baik, mari kita mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban, mengenal lebih dekat bulan Sya'ban. Bismillah. Pertama, kita akan coba tuliskan dulu ya nama bulannya supaya kita lebih mengetahui dengan baik dalam tulisan Arabnya ya. Seperti ini. Ya. Nanti saya akan coba share ya. Kenapa kita lebih menekankan penulisan pada tulisan Arab ya, untuk mengetahui maknanya lebih dalam, itu maksudnya. Jadi tidak ada aspek-aspek lain kecuali pendalaman terhadap makna. Di tulisan Latinnya kurang lebih ditulis seperti ini ya, Sya'ban. Baik, poin yang akan kita bahas adalah satu ya, makna atau arti kata Sya'ban ya. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban itu baik secara etimologi ya, kebahasaan, juga terminologi. Terminologi ini nanti kita akan bagi secara istilah kepada dua bagian. Ada yang terkait dengan kultur masyarakat Arab ya, pada masa itu sejak zaman jahiliyah nanti sampai dengan era terminologi dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam. Jadi aspeknya sudah masuk ke syariat di sini. Ya, syariat. Kemudian setelah itu yang kedua, kita akan lihat korelasi Sya'ban kan dengan Ramadan, khususnya dengan Ramadan ini. Dan nanti kaitan dengan yang sebelumnya, karena di dalam Islam itu unik ya, segala sesuatu yang ditarik ke dalam konsep syariat itu selalu menghadirkan rumus yang disebut dengan 2L plus S ya. Nah, S-nya itu siyak yang sedang dibahas, L-nya itu yang pertama lihaq ya. Nah, ini sibak ya, siyak dan sibak. Jadi 1L 2S ya. Saya ralatnya 1L 2S. Jadi ini lihaq, ini siyak ya, ini sibak. Nah, demikian. Lihaq itu hal yang sebelumnya ya, hal yang setelahnya, lahik ya, lahik. Kemudian siyak yang sedang dibahas ya, konteksnya. Sibak yang sebelumnya, dari kata sabiq, sibak ya. Jadi kalau kita misalnya terapkan ke sini, kita sedang ada di Sya'ban, ini siyak yang kita bahas. Kemudian apa kaitan dengan sebelumnya, sibak ya, sebelum Sya'ban itu kan ada bulan Rajab kan, apa korelasi keterkaitan antara Sya'ban dengan Rajab. Kemudian setelah itu mari kita masuk ke lihaq, setelahnya ya, setelah Sya'ban itu Ramadan. Apa korelasi Sya'ban dengan Ramadan? Nah, ini rumus ini juga diterapkan dalam kajian tafsir. Jadi kalau kita sedang mengkaji, misal kita ingin kaji surah Al-Baqarah misalnya, ayat ke-183 terkait dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, demikian seterusnya ayat ya. Nah, kita akan bahas Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin menemukan pemaknaan yang sempurna
tentang ayat ini. Ayat ini masuk siaknya yang sedang kita bahas, Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin temukan pemaknaan yang sempurna Al-Baqarah 183, maka lihat korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat 182, 181 sampai dengan ke Al-Fatihah, sampai ayat pertamanya. Apa korelasi Al-Baqarah 183 dengan ayat-ayat sebelumnya? Kemudian dengan ayat setelahnya, sampai ke surat An-Nas, ayat 184, 185, 186, sampai Ali Imran, An-Nisa, sampai ke An-Nas. Nah, ini pemaknaan seperti ini akan menghadirkan makna yang sempurna untuk memahami, sekaligus nanti memudahkan kita untuk mencerna apa yang diinginkan di balik ayat itu. Informasinya menunjuk apa? Apakah perintah, ataukah larangan, atau informatif, atau pesan, atau hikmah, dan seterusnya. Dan tentunya akan dikuatkan oleh keterangan-keterangan yang disampaikan Rasulullah SAW dalam untayan-untayan hadis dan sunnahnya. Nah, ini akan coba kita uraikan. Dari sini mudah-mudahan kita akan dapatkan gambaran satu kurikulum. Nanti kesimpulannya, ya, satu kurikulum yang disiapkan menuju bulan Ramadan. Nah, ya poinnya. Jadi dari sini nanti ada satu kurikulum yang disiapkan menuju ke bulan Ramadan. Nanti kurikulum ini yang akan saya berikan pemaknaan dan akan dikenal melalui satu istilah yang jamak dipahami oleh masyarakat kita. Dan seringkali dengan istilah itu nanti disebarkan menjadi taklim, ya, menjadi tausiah dan sebagainya. Sesungguhnya akarnya dari sini. Jadi saya ingin menyampaikan akar dulu, sehingga dengan akar itu pohonnya bisa tumbuh dengan kuat, kemudian buahnya bisa dipetik dengan indah dan pemahamannya sempurna. Paham ya? Kalau sudah paham, mari kita mulai ini. Saya izin untuk menghapus dulu yang ini, yang latinnya, sehingga memudahkan kita menurunkan makna ini. Baik, kita mulai bagian pertama tentang makna Sya'ban. Sya'ban, teman-teman sekalian, ini akarnya secara etimologis, akar, ya, infinitif dari kata asalnya, dasarnya, ya, dari kata sya, ya, shin, saya sambungkan ain, ba, ya, semacam ini, ya, ini akarnya. Kalau kita ambil kata kerjanya sya'ba, ya, isimnya bisa sya'bun, ya, kemudian masdarnya bisa sya'bun, sya'ba yash'abu, sya'ba yash'abu sya'ban, ya, sya'bun. Kemudian nanti bentuk mubalaghahnya atau superlatifnya bisa ditambah alif dengan nun sehingga menjadi sya'ban. Ini sya'ba, ini kata kerjanya, verbnya fi'il, ya, dalam istilah bahasa Arab. Kemudian dalam bentuk kata bendanya bisa menunjuk pada keterangan, bisa sifat dan sebagainya. Kita ambil satu saja menjadi sya'bun, ya. Oke, seperti ini. Bedanya apa? Kalau verb kata kerja, ingat ya, itu tidak menerima tanwin, an in un, yaitu nggak pakai an in un, ya, ingat itu salah satunya. Yang lainnya nanti nggak pakai alif lam. Jadi kata kerja itu gampang, kalau Anda baca Al-Quran nggak ada alif lamnya, nggak ada an in unnya, gitu kan? Nah, itu kemungkinan terbesar itu adalah kata kerja. Tapi kalau Anda temukan misalnya an in un, ya, kemudian ada alif lam, al asyamsu wal qamaru bi husbanin, nah itu kata benda semua. Alif lam asyamsu wa al-qamaru, itu kata benda semua. Bi husbanin, nah, ada an in un, nah, itu pasti kata benda, ya, noun, ya, bukan noun. Kalau noun bahasa Spanyol, noun. Kemudian ini ism, nah, ini, atau masdar nanti bisa menunjuk pada satu sumber kata dari kata benda. Baik, ini asalnya. Kata sya'ba dalam bahasa Arab pada mulanya menunjuk pada satu komunitas yang mengelompok kemudian terpecah-pecah, ya. Jadi ada komunitas beberapa mengelompok yang terpecah-pecah, asalnya demikian. Jadi kalau orang Arab mengatakan sya'ba itu sama dengan tafarraqa atau tasyattata. Jadi kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab misalnya, ya, kamus Ma'ajim dan Mu'jam misalnya Al-Ma'ani, atau Anda cari beberapa yang spesifik misalnya Tajul Arus dan sebagainya, Lisanul Arab paling tinggi lah karena menghimpun setidaknya 7 kamus-kamus besar, ya, dalam bahasa Arab. Karya Ibnu Manzur namanya, ya, karya Ibnu Manzur. Nah, ini kita temukan kata sya'ba itu akarnya adalah tafarraqa. Tafarraqa atau tasyattata. Tasyattata. Nah, seperti ini.
Ya. Yang berarti sesuatu yang terpencar, terpisah, ya, sesuatu yang terpisah. Ya. Anda suka dengar istilah mufarraqah, memisahkan diri, ya, memisahkan diri. Itu sesuatu yang terpisah atau terpencar. Ya, terpencar. Nah, biasanya umumnya ini yang diambil ya. Ya, jadi lebih kepada berpencar seperti itu. Nah, hanya Ustadz, kenapa nggak disebut tafarraqa saja? Ya, bulan tafarruqan misalnya atau bulan tasyattutan misalnya kan. Nah, ini kenapa menggunakan kata sya'ba ini sehingga menjadi sya'ban nanti ya. Nah, kalau kita arahkan ke kata ini, jadi di bahasa Arab itu unik ya. Setiap diksi itu selalu punya perbedaan. Walaupun kadang-kadang di terjemahan diartikan serupa, tapi maknanya bisa beda. Jadi setiap bangunan kata yang beda harakat aja bisa beda makna. Ya, karena itu di bahasa Arab itu ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu bangunan huruf bisa jadi misalnya tambah huruf, tambah harakat, rubah harakatnya tadullu ala ziyadatil ma'na. Ini menunjukkan pada perubahan makna. Bisa ada penambahan maknanya, bisa ada misalnya penyesuaian makna kepada aspek yang lain ya. Saya ambil contoh bahkan di Al-Qur'an pun demikian. Saking sempurnanya Al-Qur'an, diksinya sempurna sesuai dengan aktivitas hamba ya. Saya beri contoh begini misalnya. Wahyu pertama turun itu kalimatnya Iqra. Iqra. Al-Qur'an surah 96, ingat? Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacaannya apa? Iqra diartikan dengan bacalah, gitu kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah merawatmu, kan? Yang telah menciptakanmu, memenuhi segala kebutuhanmu, ya, menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membimbing kamu untuk bisa mengikuti bacaan. Demikian, ya. Nah, ini menarik. Tapi setelah wahyu demikian turun, sudah terbiasa dengan itu, sudah ada bimbingan memahami, dibimbing malaikat Jibril, maka turun perintah untuk menunaikan aktivitas ibadah, diantaranya sholat. Ketika perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada kalimat pengiring di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Ini ayat ini unik nih bagi sementara orang, sebagian orang boleh jadi orang itu saya, Anda, atau kita ya. Jadi saya tidak menunjuk Anda, mungkin juga bisa saya, bisa kita, kan? Nah, ini menarik. Tengah-tengahnya banyak orang hafal, tapi awal dan ujungnya ini tidak hafal ya. Baik, coba deh kalau saya bacakan tengahnya, Anda pasti bisa nyambung nih. Ya, coba. Innas sholata tanha. Tuh, langsung kan? Tapi kalau saya tanya awalnya apa coba? Tuh, ya Joni aja belum tentu tahu nih. Baik. Nah, awalnya utlu ma uhya ilaika minal kitab. Ini utlu. Ya, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dan seterusnya ayat. Fokus ini. Utlu, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita buka mushaf, diterjemahkannya dengan bacalah, sama persis dengan surah ke-96. Al-Alaq ayat pertama. Jadi ini Iqra, bacalah, utlu, bacalah. Ya. Jadi kalau Anda baca ini pun di kamus, ini terjemahan bisa sama. Tapi ketika menggunakan diksi yang berbeda, ini utlu, ini Iqra, ada penekanan yang tidak sama. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, Iqra itu dari kata qiraah. Utlu dari kata tilawah. Iqra itu perintah, fi'il amr, perintah untuk membaca. Asalnya dari qiraah. Qiraah itu artinya membaca sesuatu yang nampak, tulisan misalnya yang tertulis dibaca, atau menghadirkan ingatan yang diingat, tapi tidak menuntut pemahaman kepada kita untuk memahami apa yang dibaca itu. Jadi nggak ada tuntutan pemahamannya, yang penting diminta baca. Saya katakan pada Anda, Iqra, ya akhi Iqra, ya baca ini, ya makna Sya'ban. Sudah, saya tidak menuntut Anda paham. Jelas ya? Beda dengan ini, tilawah. Utlu dari kata tilawah. Tilawah itu punya 3 arti turunan. 1, baca seperti Iqra, kan? Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi al-qira'ah, kemudian al-fahmu bima quri'a wal 'amalu bima fuhima. Baca, pahami apa yang dibaca, amalkan apa yang telah dibaca itu. Perhatikan, ini indahnya. Kenapa wahyu pertama turun menggunakan Iqra bukan utlu? Karena Nabi itu jangankan paham, baca aja tidak bisa. Ya, karena beliau punya
Sifat ummi itu, ummi, ketidakmampuan untuk membaca karena nggak ada guru yang pernah mengajarkan, nggak pernah masuk madrasah, nggak pernah masuk kuliahan seperti Anda, saya ataupun kita, ya kan? Dan itu sifat ummi itu sifat yang menguatkan beliau sebagai rasul, sebagai mukjizat, supaya nanti tidak ada yang menuduh di kemudian hari pantas. Ya, Muhammad SAW itu sudah pandai baca, pernah sekolah, gurunya ada ini. Nanti akan dikarang, akan dituduh oleh orang-orang itu Quran itu karangan Muhammad SAW. Quran itu bikin Nabi Muhammad. Tapi Allah jadikan sebagai penguat sifat ummi itu untuk menunjukkan beliau sebagai rasul yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dibimbingkan oleh Allah melalui malaikat. Jadi kalau kalimat pertama untuk menguatkan sifat ummi Nabi, yang jangankan paham, baca aja belum punya kemampuan. Sampai kemudian diperintahkan oleh Allah, kata Allah, hei, baca jangan karena engkau tak pernah sekolah. Baca jangan karena engkau nggak pernah belajar pada seorang guru. Baca karena Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan kau aja begitu mudah, memberikan segenap apa yang kau butuhkan, menjagamu dalam kehidupan. Jika semua itu mudah bagi Allah, apalagi membimbing kau untuk bisa mengikuti bacaan yang Jibril bimbingkan kepadamu. Itu pesan kepada kita. Jadi kalau kita kerjakan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mudahkan apa yang tengah kita lakukan sepanjang semua lillah. Ingat, karena perintah yang disampaikan kepada Nabi sepanjang bukan khusus, itu berarti mencakup isyarat kepada umatnya. Jadi Allah ingin mengajarkan dari sejak awal wahyu, langkah beraktivitas, semua niatkan lillah. Termasuk Anda, apakah belajar malam ini diniatkan karena Allah? Apakah merawat keluarga diniatkan karena Allah? Apakah mencintai pasangan diniatkan karena Allah? Apakah mencari pekerjaan diniatkan karena Allah sebagai ibadah? Atau hanya turunan kegiatan dunia saja yang tidak membedakan antara Anda yang punya iman dengan yang belum punya iman? Harus ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Iqra. Perintah sholat itu dimulai dengan kata tilawah, seakan memberi kesan kepada kita, hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik. Ya, setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa, ketika ruku mengerti yang dibaca, ketika sujud paham yang dibaca, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, fokus kepada itu, dan hati meresapi, ya Allah, aku mengatakan berikrar Engkau yang paling besar, tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain, sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas, aku bertobat kepadamu. Karena itu Anda membaca dalam iftitah itu diantaranya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau selama ini ya Allah, aku memang banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah, ampunan-Mu begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tidak ingin menemui kesalahanku saat kembali kepadamu ya Allah, saat setiap kecil pun salah ditampakkan di hadapan-Mu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu maknanya. Nah, sekarang kembali ke sini. Mohon izin ya kalau saya sedikit perdalam, ya perluas wawasannya supaya ada gambaran dalam benak kita. Nah, Sya'ban, tafarraqa, tashattata. Kenapa menggunakan kata ini? Kalau kalimatnya menggunakan turunan dari kata ini sya'ba, artinya yang berpencar itu, yang terpisah satu dengan yang lainnya, itu bukan orang per orang, tapi sifatnya mengelompok. Ya, sifatnya apa? Mengelompok. Ya, jadi sudah sifatnya komunal, sudah ada komunitas. Ya, baik skala kecil, bisa juga skala besar. Karena itu satu bangsa dalam bahasa Arab disebut dengan sya'b. Ya, sya'bul Indonesia, ya, bangsa Indonesia. Kalau daulah itu negara. Jadi kalau sya'b itu bangsa, negara dan bangsa. Saya mencintai negara Indonesia. Ya, saya mencintai bangsa saya, kami adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah satu masyarakat berkumpul, punya kedaulatan, punya bahasa satu, kan, punya nilai persatuan yang sama, itu sya'b namanya, sya'bun. Jadi ada skala kecil komunitas, ada skala besar. Jadi kalau yang dimaksudkan ini sya'ba berarti tafarraqa atau tasyattata, ya, atau tasya'aba. Kalau ingin ditegaskan lagi bisa tasya'aba, ya tasya'ab, ya. Jadi artinya satu kelompok-kelompok yang berpencar. Kelompok-kelompok yang saling terpisah, berpencar. Ini. Nah, kalau kelompok-kelompok itu kita ingin terangkan dalam bentuk keterangan. Kalau sudah keterangan pasti kata benda, noun sifatnya. Ya kan? Dan yang berpencar itu banyak. Bukan 1, 2, atau 3. Ya? Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, terus berpencar ini. Satu demikian yang lain dengan tugas tertentu.
ya, dengan tugas tertentu, dengan visi dan visi atau misi tertentu, ya, dengan misi tertentu. Jadi berpencar nih banyak, maka jadikan bentuk superlatif. Dalam bahasa Arab disebut dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah, ya. Baik, atau sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu adalah makna yang menunjuk superlatif. Banyak, sangat besar. Di antara rumusnya tambahkan alif dan nun nih di akhir katanya, ya, akhir kalimatnya. Misal, ini misalnya sya'bun, ya kan? Sya'bun. Seperti ini. Maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif tambah nun. Ya, tambah alif tambah nun. Rumus cepat mengajarkan kalau ada alif ini, maka huruf sebelumnya itu akan selalu dibaca dengan a panjang. Karena alif itu memanjangkan bacaan sebelumnya dengan harakat fathah. Ya, maka harakat apapun di sini mau dhammah, mau kasrah ganti dengan alif seperti ini. Ini kan tadinya asalnya sya'b, ya. Sya'bun misalnya, ya. Ini sya'b ininya tetap, ini yang huruf selanjutnya yang ini diganti dengan alif, tambahkan karena ada ganti dengan fathah karena ada alif, ya. Kemudian akhirnya matikan saja karena orang Arab itu berkata memulai dengan harakat kemudian berakhir dengan sukun. Paling gampang disukunkan ujungnya, ya. Jadi kalaupun Anda ada akhirannya un, in, an, tetap dibaca, kalau dimatikan, diwakafkan, itu bacanya sukun. Termasuk dalam bacaan Al-Quran. Karena itu kalaupun di akhir ayat ada harakat dan kita berhenti, pasti harakat akhirnya nggak dibaca, disukunkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak ada orang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak ada kan? Pasti sukun kan ujungnya. Baik. Nah, ini pun demikian. Jadi tambah alif dan nun, ini harakatnya fathah, kemudian ininya mati. Ya, maka menjadi seperti ini. Sya'ban. Nah, Sya'ban mengandung arti banyaknya komunitas dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang berpencar-pencar satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Arab pada saat itu berpencar-pencar di bulan ke-8 ini? Bulan Sya'ban ini, apa yang sedang mereka cari dan apa yang mereka lakukan serta apa kaitannya dengan Ramadan. Kita akan uraikan itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Sudah tiba waktu Indonesia bagian Bekasi, WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi tepatnya di bagian barat Indonesia, waktu menunaikan sholat Isya. Mohon izin sejenak kami mendengarkan adzan, menjawab, menunaikan sholat, dan setelah itu kita lanjutkan kembali dalam bahasan Aqsa kita pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam sub yang pertama, yaitu mengenal makna Sya'ban. Tadi telah kita uraikan pendalaman secara etimologi, yaitu pendalaman kebahasaan tentang kata Sya'ban. Tadi telah kita jelaskan kata kerjanya atau verbnya, fi'ilnya dari kata sya'ba, kemudian nounnya, isimnya, kan menjadi sya'bun yang berarti tafarraqa atau tasyattata, ya, sesuatu yang berpencar, yang terpisah dalam bentuk komunal, karena sya'bun sendiri mengandung makna sesuatu yang mengomunitas, berkelompok, ya, baik skala kecil ataupun skala yang besar. Kalau ini kita ingin jadikan bentuk superlatif, sirah mubalaghah, bentuk superlatif, maka tambahkan alif dan nun di ujung kalimatnya. Ini rumus umum, ya, seperti ghafara misalnya di ghufran, ya. Kemudian apalagi misalnya syukran tidak pakai tanwin, ya, syukran, seperti ghufran misalnya. Kemudian ada lagi apalagi, ya, misalnya ihsan pakai alif dan nun, itu sudah punya mubalaghah dengan sendirinya, ya. Kata if'al, wazannya if'alun, tapi sudah punya makna mubalaghah dengan sendirinya. Ya, kurang lebih demikian. Rahman, ya, rahimah, rahman, rahmanun. Jadi yang banyak sekali kasihnya, yang banyak limpahan sayangnya. Ghufran, yang banyak limpahan ampunannya, ya, kurang lebih demikian. Kemudian Sya'ban, yang banyak masyarakat yang mengelompok kemudian berpencar satu dengan yang lainnya. Tadi kita berhenti di titik itu. Ya, sekarang kita akan masuki ke fase-fase terminologi. Dari kata etimologi ini muncul pertanyaan, kan, secara terminologis, sebetulnya apa sih yang dicari oleh masyarakat pada saat itu sampai mereka mengelompok berpencar? Ada misi apa, gitu kan?
Nah, untuk menemukan ini, nggak mungkin kita bahas secara etimologi saja. Kita harus kaitkan dengan terminologi, ya istilah. Jadi terminologi itu satu istilah yang dibawa berdasarkan pemahaman yang ingin kita kaji. Dalam istilah apa nih? Karena bisa berbeda. Ya, saya ingin bahas kata bisa. Ya, kata bisa secara bahasa bisa banyak maknanya. Ya, bisa berarti dapat, mampu, bisa berarti juga racun dan sebagainya. Nah, sekarang dalam terminologi apa kita bawa? Kalau dalam terminologi misalnya dunia binatang, ya kita ingin kaitkan dengan bisanya ular, ya kan? Maka itu sudah pasti mengandung makna apa? Racun, ya kan? Tapi kalau kita kaitkan dalam konteks kemampuan, ya misalnya dalam dunia kemanusiaan bisa melompat, bisa makan, bisa berlari, bisa bekerja, itu mengandung makna mampu atau dapat. Pun demikian ini, ya kalau kita ingin bahas ini pengelompokan yang berpencar untuk membawa atau menuju misi tertentu dalam konteks apa? Nah, ini secara terminologi kita datangi dulu kultur Arab pada saat itu, bahkan pra-Islam, ya sebelum masa Islam. Teman-teman sekalian, ada kebiasaan di kultur Arab pada masa itu jahiliyah. Jadi kalau saya sebutkan jahiliyah, itu masa sebelum Islam, pra-Islam, sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Baik, teman-teman sekalian, orang-orang jahiliyah pada masa itu, orang-orang Arab ya, mereka sudah punya kultur untuk menamai segala peristiwa yang terkait pada masa itu dilekatkan pada penanggalan waktu mereka. Ya, kalau kita ingin kaitkan misalnya tahun ya, kita ingin mengetahui ada sesuatu yang terjadi di tahun itu dan diberikan nama. Ya, misalnya Nabi SAW saat dilahirkan, itu tahunnya disebut tahun gajah. Nggak seperti kita misalnya tahun 2021 sekarang, sebenarnya tahun 2020. Ya, kapan Indonesia merdeka? 1945, ya kan? Ada hal-hal demikian, ada tahun-tahunnya spesifik menyebut angka. Orang jahiliyah tidak. Atau skema Arab pada saat itu kulturnya tidak demikian. Jadi apa yang terjadi pada masa itu? Peristiwa besar yang mudah untuk diingat, kan? Oh, ternyata ada Raja Abraha datang dari wilayah Yaman, kemudian membawa pasukan gajah yang sangat besar, ingin berniat menghancurkan Ka'bah, gitu kan? Yang kemudian pada saat itu digagalkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dieksekusi seluruh pasukannya pada masa itu, bahkan diabadikan dengan turunnya surah Al-Fil itu, ya. Al-Fil, surah yang menceritakan tentang pasukan bergajah yang banyak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, maka peristiwa itu sejak lahirnya Nabi SAW, ya tahun kelahiran Nabi dikenal dengan peristiwa yang maraknya itu, yang tadi populer. Maka karena banyak gajah dikenal dengan tahun apa? Tahun gajah. Itu skala tahun. Skala bulan juga begitu. Ya, di mana mereka ingin menamai bulan, apa yang pada saat itu terjadi gitu. Keadaannya bagaimana? Bisa terkait dengan peristiwa, bisa dengan alam, bisa dengan iklim dan sebagainya. Saya beri contoh misalnya ya, bulan kedua itu disebut dengan Safar. Ya, bulan kedua disebut apa? Safar. Ya, itu dari sejak bulan pertama Al-Muharram ada artinya. Ya, nanti kita bahas tersendiri ya, karena itu sering saya kaji ketika masuk bulan Al-Muharram, maka nanti bisa direferensikan kembali. Sekarang saya berikan wawasan lagi dengan izin Allah, yaitu Safar. Safar itu kan seakar ya, dengan kata sifr. Sifrun artinya kosong, nol, sifr, nol. Ya, bisa juga nanti bisa seakar dengan kata sofra, ya, berarti kuning gitu kan. Sofra'ul launuha, ya, sofra'ul launuha di Al-Baqarah disebutkan kan mencari sapi yang kekuning-kuningan, ya kan? Nah, itu bisa kita sebutkan sifar katanya nol, ya bisa juga seakar dengan safra yang berarti apa? Berarti kuning, ya. Kuning atau kekuning-kuningan. Kenapa bulan yang kedua itu disebut dengan Safar? Salah satunya adalah ada kebiasaan orang-orang Arab itu berniaga. Ya, jadi kalau mereka sudah berniaga, ada yang ke Yaman, ya, ada yang ke Syam. Syam itu bisa wilayah Syria, kekinian Palestina, ya, dan sekitarannya. Itu mereka tinggalkan, bahkan diabadikan kebiasaan ini di surah Al-Quraisy, ya, untuk menunjukkan kebiasaan orang-orang Quraisy, suku terbesar pada saat itu, yang sangat terhormat, sangat dihormati, sangat punya pengaruh yang sangat besar. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita was-sayf, ya. Ya, Allah sampaikan satu pernyataan yang sangat luar biasa, informasi yang sangat dahsyat. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Apa di antara kebiasaan mereka? Berniaga. Ya, ilafihim rihlatash shita was-sayf. Mereka suka berniaga, pergi merantau baik di musim dingin ataupun di musim panas, mereka menyebar, kan, dan sebagainya. Banyak mereka keluar untuk berniaga. Nah, awal-awal niaga mereka itu dimulai salah satunya di bulan yang kedua. Ya, kalau kita sebut kedua dalam urutan sekarang penanggalan Hijriah, yaitu Safar, ya. Kenapa disebut Safar? Karena banyak orang keluar.
dari wilayah Mekah itu, ya, wilayah Hijaz itu. Mereka banyak keluar, menyebar, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam. Jadi seakan-akan ketika mereka berniaga, berdagang, bahkan Rasulullah pun, ya, saat di awal-awal masa mendekati masa-masa kenabian itu kan berniaga, ya, ditemani oleh Maisarah membawa dagangannya Sayyidah Khadijah, gitu kan. Kemudian juga pernah ikut dengan pamannya Abu Talib dan seterusnya. Ya, maka karena banyak yang keluar, berangkat, keluar berniaga, seakan-akan wilayahnya kosong. Ya, seakan-akan kosong. Ya, mereka berusaha mencari emas, ya, mencari dinar, ya, mencari dirham, dan kekuning-kuningan. Ya, karena wilayah itu kosong, seakan-akan kosong, dan banyak orang merantau mencari sesuatu yang berharga, emas dan sebagainya, kekuning-kuningan menghilau, maka bulannya disebut dengan Safar pada saat itu. Ya, nanti ada nama tersendiri. Kebalikannya nanti Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bulan ke-11. Kenapa disebut Qi'dah, bukan Qa'dah, ya? Ya, asalnya bukan Qa'dah. Ini masuk dalam bab di ilmu bahasa itu al-akhta' al-lughawiyah asy-sya'i'ah. Kesalahan bahasa yang sudah meluas, jadi salah kaprah, termasuk di Arab sendiri. Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, apalagi Dzulqa'idah. Itu nggak ada, ya. Baik, apalagi yang terakhir gitu. Nanti yang paling tepat Dzulqi'dah. Ya, Dzulqa'dah, Qa'dah itu benar secara bahasa gramatikal, tapi yang spesifik tepat, ya, tepat dalam konteks kultur Arabnya disebutnya Qi'dah. Kalau Qa'dah itu isim marrah, jadi sesuatu yang singkat. Tapi Qi'dah itu menunjuk pada hay'ah, keadaan santai. Jadi kalau Qa'dah itu cuma sekilas duduk, ya, kemudian bangkit lagi. Nah, jadi harakatnya fathah, jalsah, duduk, bangkit lagi, gitu kan. Tapi kalau Qi'dah, duduk santai sambil ngopi, gitu kan, sambil minum teh dan sebagainya. Kenapa bulan ke-11 disebut dengan Dzulqi'dah? Bulan orang yang duduk santai sambil ngopi, sambil minum teh dan sebagainya. Karena orang Arab yang biasa berniaga pada saat itu keluar, itu cenderung memilih duduk santai, ya, di tempat-tempat mereka, kemudian juga dengan teman-teman mereka, karena menunggu bulan ke-12 saat banyak orang datang untuk berniaga ke Mekah, karena banyak orang hajian. Karena itu bulan ke-12 disebut Dzulhijjah, ya, bulan orang-orang yang haji, karena banyak orang datang ke Mekah. Jadi yang biasanya merantau keluar sekarang nggak merantau, ya, semua duduk karena banyak di luar datang ke Mekah pada saat itu. Karena itu nanti turun ayat 198 di surah Al-Baqarah, ya, bahwa tidak sedikit orang yang datang ke Mekah itu bukan hanya untuk berhaji tapi untuk berniaga sampai dengan sekarang. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya, tidak ada dosa, enggak dosa kalian kalau memang niat ke Mekah itu untuk berjualan, bukan untuk haji. Dosa sih enggak, gitu kan. Enggak ada dosanya, boleh-boleh saja, gitu kan. Asal jangan berniaga dengan cara yang salah. Tapi berhaji itu lebih istimewa karena datangnya setahun sekali, gitu kan. Nah, jadi pada saat itu disebut dengan Dzulqi'dah karena mereka duduk santai menunggu orang datang. Persis sama, ini juga demikian. Nah, kaitan dengan Sya'ban apa? Sya'ban itu bulan ke-8, teman-teman sekalian, itu akan memasuki bulan ke-9. Itu sudah pasti, ya kan? 8 masuk ke 9. Kenapa saya mulai dengan 9 dulu untuk mengaitkan dengan konteks Sya'ban ini? 9, teman-teman, disebut dengan Ramadan pada saat itu. Ramadan itu, kembali, ya, ada alif dan nunnya tuh, Ramadan. Ini pernah saya bahas pada kajian Aku Suka, ya. Aku Suka, ya kan? Ayo kultum sebelum berbuka pada Ramadan. Itu insya Allah akan muncul lagi di tahun ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, Ramadan nih, dari kata Ramadan, ada yang menyebutkan Ramda, sesuatu yang panas membakar, terik membakar. Ya, kalau ditambahkan alif dengan nun, kembali ke rumus tadi, sighah mubalaghah superlatif, alif dan nun menunjukkan makna sangat. Ya, sangat. Jadi cuaca yang ekstrim, yang sangat membakar, yang keadaannya begitu terik, gitu kan, panas. Nah, jadi di waktu itu, ya, di waktu itu, walaupun nanti berganti ke waktu berikutnya, ya bisa jadi musim dingin, tapi karena peristiwa awal penamaan pertamanya sangat panas terasa, maka mereka menyebut dengan nama Ramadan. Panas, terik, membakar, kan? Nah, kalau sudah panas, sudah terik, itu orang-orang malas untuk keluar. Ya, jangankan dulu lah, kini saja saya alhamdulillah Allah pernah izinkan tinggal di wilayah Arab, gitu kan? Musim-musim panas, atau teman-teman lah di wilayah-wilayah misalnya Amerika atau di Eropa, musim panasnya seperti apa? Ya, saya pernah mendapati saat di Tripoli itu musim panas yang cukup luar biasa, sampai kalau angin datang itu, ya, kita seperti ditampar gitu kalau di musim panas. Nah, ya, itu panasnya luar biasa dan uapnya kan sedikit. Kalau di kita itu, ya, misalnya mohon izin, ya, mohon maaf sebesar-besarnya, kalau kita kepanasan kan keluarnya keringat, gerah. Kalau taruh kerupuk misalnya kan mengerut, gitu ya. Tapi kalau di Arab tidak, karena kering, uapnya sedikit, maka membakar sifatnya. Jadi kalau sudah panas itu panas, ya, bisa hitam, hidung, lestreng, itu kan, ya, dan seterusnya itu luar biasa. Makanya ada karunia Allah juga untuk menyesuaikan dengan iklim. Itu ada salah satu wilayah di daerah Sudan itu, ya, guru saya pernah cerita, itu ada yang pigmen kulitnya itu sampai 4, ya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang ungu, dan di antara karunianya bukan untuk menunjuk rasial, bukan, tapi karunia Allah untuk menyesuaikan dengan lingkungan tempat dia tinggal.
Yang putih mungkin biasalah ya sekitar 20 kan sampai 25, yang coklat di 26 sampai 30 kan. Yang hitam itu rata-rata ya ada sampai ya 38 40 gitu, 40. Tapi yang sampai ungu itu teman-teman sekalian itu rata-rata di 45. Kan panas biasanya. Kalau udah tinggi panasnya bisa 50, bisa 55. Dan sebagian kawan kita itu kalau mau tidur disiram air dulu kasurnya supaya terasa gitu ya, nyaman saat tidurnya. Nah, tapi apa manfaatnya bagi orang sekitaran? Ya Masya Allah, ya kan? Bagi orang yang coklat ke hitam sangat tidak bisa menyesuaikan. Tapi di lingkungan orang yang hitam misalnya, ya panasnya yang cukup terik, jangan dilihat kulitnya. Tapi bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan? Dia bisa beraktivitas normal-normal saja. Nyaman, siang-siang panas biasa saja gitu kan. Ya bahkan di yang ungu apalagi gitu kan. Ada banyak paket hemat untuk bisa masak telur, bisa cepat matang gitu kan. Beraktivitasnya nggak takut hitam lagi, udah ungu gitu kan. Tapi kuat gitu keadaannya, sudah bagus, sudah luar biasa. Nah itu hikmahnya diantaranya. Nah ini, tapi poinnya adalah dengan sesuatu yang panas, terik dan sebagainya, pada umumnya orang-orang Arab itu ya merasa kesulitan untuk beraktivitas. Sulit gitu kan. Nah yang paling berbahaya itu sumber air. Kalau sudah kering, sudah terik, otomatis ya sumber-sumber air itu bisa kekeringan, bisa kosong. Karena itu apa yang mereka lakukan? Sebelum datangnya bulan yang ke-9 Ramadan, terik panas itu, maka mereka kompak membagi-bagi tugas kelompok. Mengelompok dibagi-bagi. Ya, suku A, suku B, suku C dikelompokin oleh mereka. Ya, ada yang jaga di rumah, ada yang berangkat semua. Nah, masing-masing itu ditugaskan oleh mereka menyebar untuk mencari sumber air. Berpencar, mencari sumber air, kumpulin supaya bisa diambil, kemudian disiapkan untuk memenuhi kebutuhan bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Karena itu, kenapa bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban? Secara kultural, orang-orang Arab pada masa itu, mereka namanya dengan Sya'ban karena mereka membagi masyarakat di dalam kelompok-kelompok, yang kelompok-kelompok itu berusaha menemukan sumber air yang dengan itu mereka bisa melakukan persiapan sebelum tibanya bulan yang ke-9 yang panas, terik, membakar, sehingga tidak mudah bagi mereka menemukan sumber air kembali karena situasi sumur-sumur bisa kering pada masa itu. Nah ini terkait dengan aspek kulturalnya.